Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 191. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Setelah mengeluarkan perintah ini, Bilar sangat bersemangat. Dia telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dan meskipun kekuatannya cukup kuat, dia belum pernah melihat peralatan yang sangat baik di luar gua. Ketika dia berpikir bahwa semua peralatan akan menjadi miliknya, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia sudah gelisah. Dimas benar-benar bawahan setia Bilar mendengar perintah Bilar. Dimas membawa 3 orang lainnya ke hadapan Aditya dan Rizal. Salah satu pria mengeluarkan tali dan hendak mengikat Aditya dan Rizal bersama-sama untuk memeras selusin pasukan khusus di luar gua. Ketika Aditya melihat situasinya, dia tahu itu sudah berakhir. Tubuhnya sangat lembut sekarang. Meskipun dia baru saja menahan napas selama setengah menit, dia memiliki sedikit energi. Tetapi itu tidak terlalu berguna sama sekali. Melihat dia akan diikat oleh seseorang, mata Aditya menjadi dingin, dan dia sangat siap. Bahkan jika mencoba yang terbaik, kamu tidak bisa jatuh ke tangan lawan. Masalah besar adalah mati di sini. Dimas dan mereka berempat hendak mengikat Aditya ketika Rizal tiba-tiba membalik ke depan dan mengambil pistol yang baru saja mendarat dengan sangat cepat. Tidak bagus. Dimas bereaksi paling cepat, dan berteriak dengan buruk. Orang ini berlari cepat. Dan dalam sekejap mata, dia melompat lebih dari 10 meter dan berlari ke pintu keluar gua yang lain. Bang bang bang. Pada saat yang sama, Rizal menembak seperti sambaran petir. Bersamaan dengan teriakan, ketiga bawahan Bilar semuanya tertembak di kaki dan jatuh ke tanah dalam sekejap. Adegan tiba-tiba ini mengejutkan Bilar. Lelaki tua itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ditembak oleh Rizal di kaki kiri. Engah. Bilar jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Baru pada saat itulah Indri bereaksi, dan dia berteriak ketakutan. Dia tidak peduli dengan ayahnya lagi, dan melarikan diri. Rute yang sama dengan rute pelarian Dimas. Ledakan. Rizal itu tidak lunak sama sekali. Hanya 2 tembakan dengan jentikan tangan. Itu benar-benar hit Indri, yang sedang berlari. Ditembak di kedua kakinya, dan jatuh seekor anjing. Dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Yang berada di luar dugaan Aditya. Aditya dan Rizal tidak berani berbicara, karena takut diracuni lagi. Mereka berdua saling mengedipkan mata dan dengan cepat keluar dari gua. Tuan Rizal, ada apa? Martis mendengar suara tembakan di dalam gua, dan hendak masuk ke gua dengan beberapa orang. Pakai masker gas dan seret semua orang yang tertembak. Rizal memerintahkan Martis dengan ekspresi muram. Martis dengan cepat setuju dan memerintahkan semua bawahannya untuk memakai masker gas dan bergegas ke dalam gua. Peralatan bawahan Rizal terlalu bagus, dan ada tindakan pencegahan di semua jenis lingkungan yang kompleks. Setelah Anda memakai masker gas, Anda tidak lagi takut dengan aroma aneh di dalam gua. Setelah orang-orang ini masuk, Bilar dan Indri diseret keluar seperti anjing. Melihat Bilar dan Indri lagi, rasa sakit bersenandung dan bersenandung tak tertahankan. Bagaimana mereka masih bisa memiliki kesombongan sekarang? Bilar dan Indri juga sangat tertekan. Aditya dan Rizal sudah diracun, dan mereka masih bisa melarikan diri. Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka semua melukai kaki mereka. Saya tidak bisa membayangkannya. Aditya memandang Bilar dengan dingin, dan berkata kepadanya, Bilar, apakah kamu yakin sekarang? Bilar menjadi gila. Bagaimana dia bisa diyakinkan? Aku yakin kamu lumpuh. Bilar sepenuhnya mengungkapkan sifatnya yang arogan dan mengutuk Aditya. Aditya tidak marah sama sekali. Hanya tersenyum dingin dan bertanya kepada Indri. Kamu adalah wanita yang baik, dan terserah kamu untuk disalahkan atas situasi ini. Tidak ingin mempermalukan wanita, biarkan aku pergi. Indri memohon tanpa malu-malu. Ketika Aditya mendengar hal-hal ini memohon belas kasihan sekarang, dia merasa kesal di dalam hatinya.
Yang satu lebih tebal dari yang lain. Dan mereka yang berulang kali tidak tahu malu. Saya tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu lagi. Pergilah ke Afrika dengan pikiran yang tenang. Aditya berkata dengan tenang. Dan kemudian berkata kepada Rizal, beri mereka obat untuk mengobati kaki mereka. Dan kemudian pergi ke Afrika. Dimengerti. Rizal mengangguk setuju. Ayo kembali ke kota Manado. Setelah Aditya selesai berbicara, mereka keluar dari gunung dengan Rizal. Menahan orang-orang ini. Mereka kembali ke kota Manado. Setelah kembali ke kota Aditya, hari sudah malam. Tetapi Aditya tidak pulang. Tetapi segera memanggil Leo. Leo tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi. Jadi dia membawa banyak bawahannya dan bertemu dengan Aditya. Tuan Aditya, ada apa? Leo bertanya dengan suara berat setelah melihat Aditya. Bantu aku mencari seseorang bernama Dimas. Orang ini masih menjabat direktur. Aditya menyipitkan matanya. Secara alami, dia tidak melupakan Dimas ini. Ketika dia berada di gua sebelumnya, Dimas ini juga mampu putus asa. Jika Dimas tidak menipu Anjani, tidak akan ada masalah seperti itu hari ini. Aditya dan Rizal hampir ditanam di gua itu, yang membuat Aditya sangat marah. Setelah Leo mendengarkan kata-kata Aditya, dia berpikir sejenak dan berkata, saya benar-benar belum pernah mendengar tentang orang ini. Tetapi seharusnya ada beberapa direktur di kota Manado, jadi mudah untuk menemukannya. Setelah itu, Leo memberi beberapa bawahan yang berpengetahuan luas menelepon dan meminta mereka untuk memeriksa Dimas. Bawahan Dilan benar-benar berpengetahuan luas. Beberapa menit kemudian, seseorang memanggil Leo dan menemukan alamat dan berbagai informasi Dimas. Tuan Aditya, kami telah menemukan di mana Dimas tinggal. Ayo pergi sekarang. Leo meminta petunjuk kepada Aditya. Aditya mengangguk. Tentu saja dia harus berhasil. Dimas ini cukup penuh kebencian. Aditya pasti tidak bisa membiarkan orang ini dengan enteng. Kakak ipar, apakah kamu ingin saya pergi denganmu? Anjani juga turun dari mobil saat ini. Dia kembali dengan mobil Aditya. Pulanglah dulu. Kakakmu khawatir setengah mati. Aditya masih sangat lembut terhadap Anjani. Anjani mengagumi Aditya sekarang. Dan sangat bersedia mendengarkan kata-kata Aditya. Jadi dia dengan cepat mengangguk dan berkata, oke kakak ipar, saya akan mendengarkan Anda. Setelah selesai berbicara, Anjani memandang Aditya dengan senyum menawan. Naik taksi dan kembali ke villa. Ini benar-benar di luar dugaan Aditya. Benar-benar tidak menyangka Anjani akan mengatakan kata-kata ini. Ayo pergi, Aditya berkata kepada Leo. Lalu masuk ke mobil. Leo membawa bawahannya, mengemudi di depan dan memimpin jalan, dan langsung pergi ke rumah Dimas. Aditya mengemudi di belakangnya. Dalam perjalanan, wajah Aditya sangat cerah. Itu tidak baik. Hari ini saya harus menyingkirkan kejahatan dan melakukan segalanya. Jika saya tidak mengeluarkan Dimas ini, Aditya tidak akan menyerah. 10 menit kemudian, mobil Leo berhenti di gerbang komunitas. Pada saat yang sama, dua bawahan Leo dia berjalan cepat dari gerbang komunitas dan tiba di depan mobil Leo. Tuan Leo, kami semua telah memeriksa. Dimas keluar dan tidak pulang. Istri dan anak-anaknya ada di sana. Seorang bawahan Leo melaporkan dengan suara rendah, dan menunjuk seorang pria dan seorang wanita di gerbang komunitas. Wanita itu tampak berusia 40-an, dengan tubuh gemuk dan pakaian yang modis. Sepintas, dia tampak seperti wanita yang sangat kaya. Selain wanita ini, ada juga seorang anak laki-laki berusia 17 atau 18 tahun, dengan wajah gemuk. Meskipun dia masih muda, bocah ini cukup galak. Dan itu bukan apa-apa pada pandangan pertama. Leo keluar dari mobil dengan cepat dan pergi ke Aditya untuk melaporkan. Tuan Aditya, mereka berdua adalah keluarga Dimas. Aditya memandang ibu dan putranya tidak jauh. Dan kemudian berkata, apakah Dimas tidak kembali? Ya, Tuan Aditya. Apakah Anda ingin menangkap istri dan putra orang ini terlebih dahulu? Tanya Leo. Aditya tidak berani menyakiti keluarganya. Tujuannya adalah Dimas, dan dia tidak ingin membawa istri dan anak-anak Dimas. Namun, Dimas pasti tidak akan berani pulang untuk sementara waktu. Bilar telah jatuh, dan Dimas
sebagai bawahan Bilar, sudah menjadi burung yang kaget. Jangan bertindak gegabah. Awasi saja ibu dan anak itu. Saya pikir Dimas tidak akan melarikan diri. Saya tidak percaya dia tidak menginginkan seorang istri dan anak, kata Aditya dengan dingin, mendengus. Dimengerti, Leo setuju. Kembali ke mobilnya, dan memerintahkan bawahannya untuk tidak bertindak gegabah. Waktu berlalu, istri Dimas hendak kembali ke komunitas. Tetapi pada saat ini, seorang bibi cleaning service tidak sengaja menyentuh istri Dimas. Istri Dimas menamparkan petugas kebersihan dengan keras dan memarahi. Sialan, apakah matamu tidak digunkaan? Bersambung.